Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian yang dimanapun berada. Pada malam ini kita akan berbincang ya terkait dengan situasi terupdate, terutama adalah dengan berkaitan dengan pandemi kita COVID-19, di mana banyak pihak-pihak. Di satu sisi kita terbelah gitu ya. Kita terbelah. Di satu sisi ada masyarakat yang percaya dengan pemerintah, ya, dengan segala penanganannya. Kemudian ada juga tidak sedikit, banyak sekali masyarakat yang tidak percaya dengan penanganan pemerintah, bukan kepada penyakitnya. Nah, pada malam ini, alhamdulillah, kita BP Ansor Buleleng mendatangkan wartawan cukup lama di Buleleng ya, Mas Eka. Jadi 2009. Berapa? 2009. 2009. Wah. Dari 2009 di Buleleng berarti udah berapa tahun ya? Sekian tahun lah. Udah sekian tahun, 11 tahunan. Nah, ini tentunya kita mencoba malam ini melihat bagaimana kemudian kebijakan pemerintah dalam menangani COVID ini, kemudian bagaimana fakta di lapangan. Nah, kali ini dengan Mas Eka tentunya sudah banyak sekali kejadian-kejadian di lapangan dan tentunya mengalami langsung. Ini kita coba untuk melihat relevansinya. Tapi sebelumnya, Mas Eka kali ini masih sibuk sebagai wartawan atau ada kesibukan lain? Ya, sibuknya sekarang cuma jadi wartawan aja, nggak ada kesibukan lain lagi. Hidup sebagai kuli tinta. Kulit siap. Okay. Ya, kalau melihat tren 2 bulan ini, Mas Eka, bagaimana menurut Mas Eka keadaan di lapangan? Jadi apa sih kita buka lepas ini boleh nggak ya? Apa? Sudah berjarak kayak. Udah bisa ya? Daripada kita mengkap-mengkap ya. Nah, mungkin keadaan di Buleleng secara umum bagaimana mungkin Mas Eka untuk COVID ini? Buleleng ya, kalau saya lihat di Buleleng itu memang kasusnya fluktuatif ya. Jadi kalau saya lihat trennya itu di awal tahun lalu ya, dari Maret 2020 itu memang kasusnya nggak terlalu signifikan. Sehari itu tambah 1, tambah 2 gitu. Pernah suatu ketika tambah langsung 13 atau 14 kasus ketika pemerintah kemudian memutuskan melakukan lockdown di Bondalem. Itu kalau salah sekitar bulan April atau Mei. Itu masih di awal-awal itu ya. Itu ya kasusnya cuma sampai belasan gitu aja. Kemudian pas bulan Agustus atau September itu mulai terjadi kenaikan kasus. Jadi kalau dulunya cuma hanya 1 digit di bawah 10 kasus per hari, bahkan di bawah 5, kemudian pernah kasusnya terus naik di atas 11, 12, 15. Kemudian sekitar bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April ya, itu kasusnya turun lagi. Jadi kayaknya pas di bulan Oktober atau November itu kita sudah sampai puncak pertama Di tahun 2020. tahun 2020. Itu kayaknya kita sudah sampai puncak pertama, kemudian turun lagi pas di bulan April. Itu malah kalau nggak salah saya ingat tingkat hunian, jadi dari 200 bed di rumah sakit yang disiapkan, rumah sakit umum dan swasta, itu cuma 10% aja yang terisi, nggak sampai 20. Nggak sampai 20 tempat tidur. Artinya fasilitas sudah ada waktu, sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Jadi ya kondisinya cukup aman lah. Kemudian pas bulan Juni akhir itu mulai lagi ada kenaikan kasus, itu rata-rata di atas 20 kasus, malah sekarang per bulan Juli ini sudah 3 digit, selalu di atas 100 per harinya. per hari. Luar biasa ya lonjakannya ya untuk bulan Juli ini. Bulan Juli ini. Iya. Lonjakannya di atas 100. Kalau saya lihat tren sih ya, lihat tren dari tahun sebelumnya maksudnya, itu kan lonjakan itu akan terjadi konstan selama 2 bulan.
sampai kemudian dia sampai puncak, baru kemudian dia akan turun. Jadi kalau mungkin bulan Agustus atau September sih ya. Akhirnya melihat di tahun lalu, tahun lalu dia naik, kemudian selama 2 bulan, selama 2 bulan dia akan turun lagi. Iya. Itu kalau kita lihat, Betul. lihat tren yang terjadi. Nah itu kalau menurut Mas Eka nih ya di lapangan, dengan banyaknya kasus lonjakan ya, itu rata-rata itu apakah dia kontak langsung ataukah dia ada penyakit bawaan? Itu rata-rata seperti apa itu kalau? Nah ini kalau kita di media itu kan tidak bisa mengakses secara langsung ya, tidak bisa mendapat informasi secara lengkap karena undang-undang wabah, kalau nggak salah undang-undang wabah itu kan memang membatasi akses informasi. Jadi gitu ya. Jadi tidak boleh. Jadi dari tim medis itu tidak boleh menyampaikan informasi si A kena, si B kena, si C kena, itu nggak boleh mereka dari tim medis, kecuali orangnya itu mendeklarasikan diri. Misalnya dari dinas kesehatan bilang, oh itu si Eka tuh wartawan radar Bali kena COVID, gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali saya bilang saya kena COVID, jadi kawan-kawan yang sempat berkontak dengan saya 2 minggu terakhir, silahkan hubungi dinas kesehatan, minta rapid test atau swab gitu. Itu boleh. Itu boleh. Kalau saya melihat sih ada yang tidak bergejala, ada yang tidak punya riwayat penyakit apa-apa, ada yang memang punya riwayat penyakit. Tapi kalau dilihat trennya itu hampir 80% ya, hampir 80 sekarang nih. Sekarang ini 80% itu nggak ada riwayat apa-apa. Nggak ada riwayat apa-apa. Ya saya punya beberapa teman yang sempat kena COVID, ya dia nggak punya riwayat penyakit apa-apa. Satu ada yang punya riwayat penyakit diabetes, satu ada yang punya riwayat sakit asma, kemudian ada juga yang kena penyakit apa ya, kencing manis ada. Jadi kebanyakan dia punya penyakit bawaan. Kebanyakan dia punya penyakit bawaan, tapi kemudian dia bisa berhasil sembuh. Tapi ada data nggak yang meninggal gitu dari? Kalau yang meninggal sebenarnya kasusnya kecil ya. Kalau kita lihat kasusnya kecil, kalau nggak salah per hari ini 267 orang. Untuk dalam bulan ini? Enggak, itu dari awal pandemi. Dari awal pandemi bulan Maret 2020 sampai dengan hari ini. Di Buleleng ya? Di Buleleng itu 267 orang. Kalau nggak salah saya ingat 267 orang. Dan memang sebagian besar kasus kematian itu justru terjadi bulan Juni-Juli ini. Yang kemarin ini? Sebagian besar. Malah pernah sehari itu 8, pernah juga ada 10 kasus kalau nggak salah saya ingat. Pernah juga di RSUD itu sehari ada 6 orang yang meninggal. Yang sehari. Yaitu pas rame-ramenya ada krisis oksigen itu. Iya, betul. Pas rame-ramenya ada krisis oksigen, dan kami juga sebagai wartawan kan khawatir juga, jangan-jangan ini yang 6 ini meninggal seperti kasus yang di Jogja nih. Gimana tuh? Kan yang di Jogja itu ada yang kasus ketika oksigen habis dalam sehari itu ada 60 pasien yang meninggal. 64 pasien kalau nggak salah yang meninggal itu di Jogja di rumah sakit apa saya lupa namanya. Nah, tapi dari sisi fasilitas yang fasilitas kesehatan, mungkin kalau kita ngelihat dari nasional di beberapa kabupaten hampir semuanya itu rumah sakit sampai penuh. Rumah sakit sampai bangun tenda di depannya itu, sampai di Jakarta misalnya asrama haji sampai dipakai disetting disulap menjadi rumah sakit. Nah, apakah di Buleleng juga seperti itu? Belum sampai overload atau bagaimana? Kalau di Buleleng itu ya syukur alhamdulillah ya belum sampai seperti itu. Tapi memang kalau saya kan kebetulan berorganisasi di Aliansi Jurnalis Independen. Jadi kita sering mendapat briefing tentang pandemi Covid. Apa sih masalah pandemi Covid bagi bangsa ini? Yang pertama itu memang masalah ekonomi. Kemudian yang kedua, hari ini masalah pertama adalah ekonomi, isi perut. Terus yang kedua itu masalah
fasilitas kesehatan, dan harus kita akui fasilitas kesehatan kita memang nggak pernah siap menerima wabah. Jadi kalau RSUD Buleleng itu punya 300 tempat tidur untuk merawat 300 tempat tidur untuk merawat seluruh pasien. Bukan untuk COVID. Seluruh pasien. 300. Bisa dibayangkan rumah sakit daerah Buleleng hanya punya 300 tempat tidur untuk melayani 816.000 jiwa penduduk. Itu rasionya berapa persen? Ya anggaplah kita kumpulkan semua rumah sakit swasta dengan rumah sakit swasta, kita estimasilah ada 2.000 tempat tidur. Ya. Kita estimasi 2.000 tempat tidur untuk melayani 816.000 penduduk. Itu kalau ketika terjadi pandemi atau tiba-tiba terjadi wabah, apakah fasilitas kesehatan kita bencana akan siap? Bencana massal dan semacam itu. Bencana massal. Apakah fasilitas kesehatan kita akan siap? Yang dikhawatirkan sama rekan-rekan wartawan kan itu sebenarnya. Fasilitas kesehatan kita tidak pernah siap. Oke lah, kemudian fasilitas kesehatan kita difokuskan untuk merawat orang-orang yang pandemi, yang kena wabah ya. Ya anggaplah 50% untuk yang kena wabah. Terus sisanya yang 50% ini kalau ada korban kecelakaan, mereka mau dibawa kemana? Orang-orang yang harus rutin cuci darah untuk gagal ginjal mau dibawa kemana? Yang rutin kemoterapi dibawa kemana? Ini betul. Ini masalah yang sebenarnya dihadapi, bukan masalah COVID itu mematikan. COVID mematikan ya, tapi apakah ditangani dengan baik atau semacam itu yang kemudian menjadi persoalan? Apakah COVID kemudian sangat mematikan? Ya enggak juga. Apakah kita siap menangani pandemi COVID? Ya dengan fasilitas yang ada, ya kita tahu sendiri. Masalahnya kan ada di sana. Nah, kemudian Mas ya, mungkin sebagai wartawan artinya ada isu di masyarakat, ada isu banyak pasien hari ini, masyarakat juga di bawah itu takut datang ke rumah sakit karena ada isu dikit-dikit di-COVID-kan. Nah itu bagaimana Mas? Apakah terjadi, sungguhan terjadi, ya, atau bagaimana? Masalah di-COVID-kan atau tidak itu kan tergantung dari hasil tes ya. Barangkali setahun terakhir saya hanya pernah tes rapid itu 3 kali. Dan syukurnya semuanya negatif. Syukurnya. Tapi barangkali dalam waktu setahun ini barangkali saya pernah positif. Kita kan nggak tahu. Karena di teorinya orang kesehatan kan bilang di COVID itu ada istilah pasien asimptomatik. Istilah kedokterannya asimptomatik, tapi istilah awamnya itu orang tanpa gejala. Jadi barangkali saja kita yang sehat-sehat ini mungkin terjangkit. Kita tidak bergejala gitu. Tapi OTG ya? OTG. Tapi kita bisa menularkan pada orang lain. Bisa jadi seperti itu. Betul. Yang kemudian dikhawatirkan kan kalau saya OTG nih. Saya OTG, saya merasa sehat-sehat aja. Saya pulang. Kemudian ibu saya punya riwayat penyakit jantung. Bapak saya punya riwayat kencing manis. Mereka kan punya penyakit nih. Mungkin imunnya itu ya, yang nggak kuat bisa kena. Imun nggak kuat, kemudian saya merasa baik-baik saja, ternyata saya OTG, saya menularkan kepada bapak ibu saya. Apakah bapak ibu saya kemudian akan sanggup menahan virus itu? Ya, wallahu a'lam. Betul. Kita kan nggak tahu gitu. Ya, makanya kalau saya berpikir sebisa mungkin saya menghindari COVID ini supaya saya tidak menularkan pada orang lain. Saya pribadi sih berpikirnya seperti itu. Biar saya tidak menularkan COVID pada istri saya, tidak menularkan COVID pada anak-anak saya, tidak menularkan pada orang tua saya, tidak menularkan pada mertua saya, atau menularkan pada orang-orang yang saya temui. Tapi kalau saya merasa sih setahun terakhir saya rutin ya pakai masker, cukup rutin memakai masker. Kali ini aja ya, nggak pakai ya? Alhamdulillah sih saya nggak pakai masker, sering pakai masker itu alhamdulillah sih saya merasa jarang flu sekarang. Itu sih hikmah. Saya juga seminggu lalu udah antigen, insyaallah aman. Nah, bukan gini, Mas Eka. Apakah terkait dengan tadi isu di bawah ya masyarakat itu kan khawatir di COVID kan? Sehingga ada penyakit yang ini dia takut, sehingga dia di rumah saja.
Nah permasalahannya itu apakah alat untuk mengetes ini ada virus dan tidak itu masih tanda tanya gitu, dalam artian antigen dan PCR itu hanya mendeteksi virus apa saja ataukah hanya khusus apa namanya COVID saja. Karena memang di beberapa kasus ini ada nih, ini petani nggak pernah kemana-mana, kerjaannya hanya ngarit dan sebagainya, terus kemudian dia kena patok ular, nggak patok cek ke rumah sakit di puskesmas, nggak taunya di sana dites COVID langsung. Ini kan juga, ini apa kesalahannya itu apakah di alat ukurnya untuk mendeteksi itu? Nah ini juga menjadi persoalan kan, karena isu-isu seperti itu. Ya ini sebenarnya sering banget terjadi di awal COVID ya. Iya. Waktu belum ada rapid test antigen, itu masih rapid test apa ya? Antibody ya, rapid test antibody yang harganya lumayan juga kan 150.000 kan. Itu memang sering terjadi karena dia kan cuman, kalau katanya orang-orang kesehatan sih itu kan cuman mengetes imun tubuh aja. Hal yang akurat itu justru di swab PCR kan, itu yang akurat. Cuman masalahnya kita tidak punya cukup alat dan tidak punya cukup biaya untuk itu. Betul. Kita tidak punya cukup sumber daya medis untuk itu. Betul. Karena kabarnya kan reagen untuk uji swab PCR itu kita harus impor. Kita tidak bisa produksi sendiri. Makanya harganya berkisar antara 900 sampai 1.200.000 untuk sekali swab. Kalau kita mau swab mandiri uang 1.200.000 itu kan lumayan. Hari ini kan kita lebih mikir beli beras kan. Lo mau perjalanan saja, misalnya ke Jakarta, itu tiketnya hanya 700. Iya. PCR-nya 900 kan? Berarti kan lebih mahal itu. PCR-nya. Makanya kan. Ya ini kan ya gimana ya? Kebijakannya yang. Ya, kalau kita mau jujur ya, entah, saya nggak tahu apakah pada saat itu terjadi kerusakan alat, apakah waktu itu terjadi orangnya mungkin belum terlalu ahli mengambil sampel sehingga terjadi istilahnya positif palsu. Oh ya. Ada istilah positif palsu. Waktu itu saya juga baru tahu tuh dari dokter ada istilah positif palsu. Jadi kelihatannya positif, tapi ketika dilakukan swab PCR ternyata negatif. Itu ada kesalahan dalam proses pengambilan, kesalahan dalam proses mengambil sampel. Betul. Oke. Ini kemudian artinya ini di lapangan ya. Artinya tentunya masyarakat juga di beberapa tempat juga melihat ini. Dalam bulan Juli ini lonjakan yang tadi masyarakat bilang sampai 3 digit ya, 100 kasus per hari. Ini apakah ada kaitannya dengan vaksin yang dilakukan? Karena di lapangan banyak sekali yang mengeluhkan justru setelah vaksin demam, tidak sembuh-sembuh, bawa ke puskesmas COVID. Nah itu bagaimana itu? Nah ini kecurigaan saya pribadi nih. Ini kecurigaan saya pribadi. Jadi kalau menurut saya ini bukan salah vaksinnya, tapi ini salah metode vaksinnya. Nah itu. Artinya kan bayangkan kalau faktanya kan 2 bulan terakhir sejak awal Juni itu disiapkan satu tempat untuk melakukan vaksinasi dengan mengundang 1.000 sampai 1.000 sekian orang lah. Berkerumunlah orang-orang itu kan. Apakah di tempat vaksinasi itu prokesnya ketat? Nah itu. Ya belum tentu. Waktu itu di gedung besinya kalau nggak salah ya? Iya, di gedung besinya kan sempat terjadi. Terus di Lokepakse saya juga sempat lihat sendiri itu terjadi. Prokesnya tidak terlalu, protokol kesehatannya tidak terlalu ketat. Kalau menurut saya bisa jadi kan mereka itu tertular justru dari kerumunan itu. Mereka sudah ngantri dari pagi, belum sarapan, perut lapar, capek, imun tubuh berkurang, kemudian barangkali salah satu di sana itu memang sudah ada yang bawa virus, dari 1.000 orang yang ngantri itu salah satu bawa virus, kemudian menyebarlah di sana. Gitu. Dalam kondisi ngedrop, ya kan gampang aja virus masuk. Habis itu mereka habis divaksin tambah drop, dicek, ya
bisa jadi positif. Positif. Jadi menurut saya sih ini bukan masalah vaksinnya ya kalau menurut saya. Tapi teknis di lapangan. Teknis di lapangan. Di lapangan. Menurut saya sih itu masalahnya. Masuk kita juga menemukan fakta-fakta di bawah. Ketika banyak teman-teman juga adalah tenaga medisnya. Jadi ketika dia cek sebelum suntik itu mohon maaf hanya formalitas. Jadi harusnya dia nggak boleh divaksin dengan ketentuan prosedur ini. Ya. Tapi karena ada target satu hari sekian, betul nggak? Di setiap desa kan ada target sekian, target. Sehingga langsung. Itu yang kemudian yang harusnya itu banyak tumbang. Iya, saya juga menemukan yang seperti itu beberapa kali. Ada yang punya riwayat penyakit jantung tetap divaksin. Divaksin kan? Nah, itu. Ada yang punya riwayat penyakit diabetes tetap divaksin. Ada yang gula darahnya sedang rendah tetap divaksin. Akhirnya kan tumbang. Betul. Sehingga ini entah bagaimana nanti komunikasinya pemerintah untuk vaksin kedua, sebagian yang saya temui itu nggak mau. Ya, karena takut. Jadinya kan begitu aja. atau bagaimana? Jadinya memang begitu. Karena sempat saya ketemu kan salah satu orang penerima vaksin kan di Pancasari itu kan dia setelah menerima vaksin itu mengalami gatal-gatal hebat. Jadi hampir 3 hari itu badannya bentol-bentol. Padahal dia nggak punya riwayat alergi. Itu kan kejadian ikutan pasca imunisasi ya, istilahnya KIPI gitu. Apakah dia akan menerima vaksin kedua ya? Dia mikir-mikir karena dia belum pernah mengalami hal yang seperti itu. Jadi dia merasa sangat terganggu lah mengalami gatal-gatal seperti itu. Itu yang terjadi di lapangan. Nah, kan PR-nya justru di sana. Betul. Menurut saya PR-nya justru di sana. Gimana caranya meyakinkan masyarakat ini mereka mau vaksin kedua? Karena saya justru curiga nanti realisasi vaksin kedua ini akan lebih rendah daripada vaksin pertama. Karena ada trauma. Banyaknya yang tumbang, sebagian meninggal, tetangga-tetangganya meninggal itu semuanya. Iya. Dan kemudian saya akan bisa menebak apa jawaban dari Satgas. Bagaimana mungkin? Beberapa sudah meninggal dunia, beberapa pindah domisili, beberapa tidak ditemukan. Makanya realisasi vaksin kedua akan lebih rendah daripada vaksin. Pasti begitu ya nanti jawabannya. Kira-kira jawabannya akan seperti itu. Tapi menurut Mas Eka, layak nggak ketika kemudian pemerintah tuh memaksa dalam tanda kutip? Artinya misalnya saya coba baca di media-media, bukan media ya, artinya informasi dari beberapa negara. Vaksin itu tergantung yang mau menerima. Kalau dia mau vaksin, silakan datang ke ini, yang enggak apa-apa. Nah, sementara di Indonesia itu kan dipaksa dalam tanda kutip. Tapi dipaksanya bukan alasan kesehatan, tapi alasan kebijakan. Misalnya, kalau belum vaksin nggak boleh ngurus KTP, nggak boleh bikin akte, nggak boleh kesini. Itu kebijakannya bagus nggak? Kok nggak dikasih tahu tentang fungsinya vaksin? Tapi ini kan ancaman, lebih ke dalam tanda kutip ancaman. Ya menurut saya sih gini, sepertinya ada sarana sosialisasi dan sarana komunikasi yang belum efektif ya. Kami media massa sudah berusaha melakukan sosialisasi secara masif, tapi yang terjadi hari ini adalah orang yang beli koran nggak banyak, kemudian orang yang alasannya kan sudah hari ini online. Oke, kita masuk di online, lakukan sosialisasi lewat media online. Apakah kemudian berita online-nya itu diklik, nyampe nggak? Dibaca, ataukah mereka hanya baca judul? Betul. Itu di sana. Karena hari ini yang terjadi, orang lebih baik melihat apa yang ada di kolom komentar kan. Mereka mengambil kesimpulan dari kolom komentar ketimbang mereka ngeklik beritanya. Kan lumayan, 1 megabyte untuk klik berita itu kan lumayan bisa disimpan. Atau malas saja. Iya, daripada beli kuota banyak-banyak mending beli beras gitu kan. Halo, sekarang kan begitu. Jadi mungkin menurut saya ada ya nggak tahu apakah apa ya pertimbangan pemerintah. Jadi kalau menurut saya sih ada sarana sosialisasi yang belum nyampe. Mungkin
Betul. Sosialisasi yang lebih efektif hari ini mungkin lewat infografis, karena masyarakat nggak suka ngeklik berita, nggak suka ngeklik link, tapi kalau dia dikasih infografis foto yang menyampaikan informasi di media sosial, Lebih seperti meme apa gitu-gitu ya kayaknya lebih itu mereka lebih cepat nangkepnya, iya. karena kan ya secara kuota juga lebih murah mungkin ya. Mungkin itu yang harus dilakukan. Kemudian apakah vaksinasi ini jadi sebuah jawaban? Ya, kalau menurut saya mungkin vaksinasi ini bisa menjadi jawaban, karena kan di awal sudah saya sampaikan fasilitas kesehatan kita tidak sanggup untuk menangani wabah ini. Karena kalau tidak ada program vaksinasi itu kan artinya kita herd immunity. Dengan herd immunity, bayangkan kalau ada 50% saja warga Buleleng yang terjangkit COVID, 50% dari 816.000, anggaplah ada 400.000 yang terjangkit COVID, bisakah 2.000 tempat tidur rumah sakit kita menangani yang 400.000 ini? Ya, itu harus dipikirkan ya? Ya, itu yang harus dipikirkan, karena fasilitas kesehatan kita nggak pernah siap menerima wabah yang besar seperti itu. Atau bayangkan ketika sehari saja ada 100 orang yang terjangkit COVID dan semuanya bergejala dan semuanya harus dirawat. Apakah fasilitas kesehatan kita siap menampung mereka ini? Kan itu, iya, kan itu menurut saya sih harus dipikirkan. Apakah vaksinasi ini menjadi salah satu jawaban? Menurut saya bisa jadi iya. Ini salah satu jawaban untuk menyelamatkan fasilitas kesehatan kita yang memang nggak mampu menangani wabah ini. Walaupun teknisnya harus diperbaiki ya di lapangan ini. Ya, teknisnya itu yang harus diperbaiki. Karena harus ditarget. Ya, Desa harus, katanya ada salah satu desa satu hari harus 500 vaksin. Ya, Itu bayangkan betul. tergantung jumlah penduduk. Betul. PPKM nggak boleh berkerumun, vaksin boleh berkerumun. Dan jangan di klaster ada klaster vaksin kan kita nggak pernah tahu. Coba kalau kita tarik kan, misalnya di satu desa misalnya ada 5 orang yang Betul. 5 orang yang dinyatakan positif. Coba ditarik 2 minggu terakhir, si A, kamu 2 minggu terakhir kemana? Pernah nggak ke tempat vaksin? Oh pernah hari ini. Si B tanya, kamu pernah nggak ke tempat vaksin? Oh pernah hari ini. Ya, jangan-jangan ada klaster vaksin. Jangan-jangan ya. Tapi kata-kata begitu kayaknya. Kebanyakan yang positif itu habis vaksin. Iya. Kan bisa jadi. 2 sampai 3 hari nggak sembuh, demam. Oke, demam 1-2 hari biasa. Tapi 3 nggak sembuh, 4 sudah ke rumah sakit, ternyata positif. Ya, bisa jadi. Nah, rumah sakit, ini informasinya. Rumah sakit itu kan menerima rujukan dari puskesmas. Ternyata di situ lihat positif. Gak bisa ngomong gitu. Bisa jadi. Kalau saya kan nerima vaksin bulan apa ya? Bulan April Berarti masih Sinovac. Masih Sinovac. Waktu itu proses vaksinnya ya bagus. Jadi memang dibatasin. Waktu itu kan saya di dinas kesehatan ya. Jadi ketika di dalam rame ya nggak dikasih sama satpam ya, Pak maaf di dalam masih rame, tolong tunggu sebentar Pak ya. Atau lagi 1 jam kesini Pak, kayaknya sudah sepi. Kan ya saya lebih paham seperti itu daripada saya juga nunggu berjam-jam di sana. Ini 1 jam itu saya kemana makan kayak dulu atau kemana, udah ke sana udah agak sepi kan, cepat terima vaksin. Iya, ya itu ya gimana ya, teknis ya. Ya itu masalah teknis dan kebijakan di lapangan. Menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat karena COVID ini naik berbarengan dengan vaksin. Ya. Ini yang kemudian tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi Benar. Ya, fakta di lapangan. Fakta di lapangan begitu. Ini gitu kan. Itu yang kemudian menjadi persoalan. Tapi sebelum kita lanjut, dinikmati dulu Mas Eka. Boleh. Waduh, kopinya. Nah, bicara fasilitas, kemudian masuk bantuan ya. Nah kali ini dengan PPKM ini, apalagi saat ini PPKM level 4 lah ya saat ini ya, nggak salah ya. Itu kalau melihat pernyataannya presiden dan menteri, dana yang digelontorkan itu puluhan T, bukan M lagi, puluhan triliun.
kalau Mas Eka lihat di bawah, apakah sumbangan-sumbangan itu nyampe nggak ke Mas Andro? Saat ini kan ini kan kalau di Bali ini fenomena yang berbeda ya. Jadi di Bali itu kan kita tahu kondisi ekonominya itu tahun lalu belum pernah minus 12%. Saat ini ya? Ya. Saat ini 12%. Tahun lalu minus 12%. Dalam sejarah Provinsi Bali itu belum pernah. Minus 12% itu belum pernah. Minus oke lah pernah, tapi tidak pernah sedalam itu. Sampai 12% itu. Apa yang terjadi kan jelas orang-orang yang bekerja di pariwisata itu kehilangan pekerjaan. Kemudian kalau bicara masalah bantuan, pemerintah pusat itu acuannya itu cuma satu. Ada istilahnya data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS istilahnya. Jadi bantuan yang puluhan triliun itu ya tersalurnya kepada orang-orang yang masuk dalam DTKS itu. Yang di Kemensos ya? Ya, masuk dalam data Kemensos. Kan itu yang prioritas masuk di DTKS itu kan yang pertama disabilitas, orang difabel. Itu yang prioritas pertama. Yang kedua itu lansia. Setelah lansia itu baru yang ketiga itu yang nggak punya, yang rumahnya belum layak, yang tidak punya pekerjaan, itu yang kemudian masuk. Jadi sekarang bantuannya yang puluhan triliun itu ya memang mengarahnya ke sana, ke DTKS itu. Tapi persoalan yang terjadi di Bali itu kan berbeda. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan di pariwisata itu jumlahnya lumayan. Betul. Bisa barangkali ada 1 juta penduduk Bali yang kehilangan pekerjaan yang bergantung dari sektor dari sektor pariwisata, kemudian kehilangan pekerjaan, jatuh miskin gitu. Ya saya pas tahun lalu pernah ketemu di Desa Tembok ini, ketemu dengan salah satu mantan manajer restoran. Dulu dia punya gaji 9 juta per bulan. Kemudian bulan April 2020 tiba-tiba di PHK, tidak punya pekerjaan. Terus rumahnya oke lah, rumahnya bagus, gedong lah, katakanlah kalau orang Bali kan nyebutnya gedong. Yang mobil punya. Setelah beberapa bulan berlalu, tabungan habis, gak punya apa-apa lagi. Dia kerjanya jadi apa ya? Jadi tukang pacul. Di kampungnya. Dengan dapat gaji 900.000 per bulan. Dan pikirannya dia sederhana aja. Saya jadi tukang pacul di sini dapat uang 900.000 per bulan. Nah, saya bisa makan, istri saya bisa makan. Udah, itu aja. Buat saya itu aja yang aman. Terus beli listrik gimana, Pak? Udah gelap-gelapan aja dulu gitu. Terus anak sekolah gimana? Ya, nantilah dipikir kalau nggak punya gini ya istirahatlah dulu barang setahun. Terus kenapa mobilnya nggak dijual? Udah, ini saya kasih BPKB, ini saya kasih STNK-nya, mau Anda jualin gitu. Dengan harga, ya saya kasih harga corona diskon 10 juta gitu. Ada nggak yang beli? Ya, itu kan fenomena yang terjadi di Bali. Tapi dapat sasaran bantuan nggak? Ya enggak dapat sasaran bantuan karena kan di DTKS itu nggak masuk, nggak memenuhi syarat. Tuh, dari sisi tempat tinggal. Rumahnya bagus. Bisa bayar listrik? Enggak. Bisa beli gas? Belum tentu. Apakah layak dapat bantuan? Layak, kan? Apakah memenuhi kriteria? Enggak. Kan itu yang terjadi di Bali kan sekarang kan seperti itu. Makanya kan kalau saya lihat fenomena yang terjadi sekarang, mungkin banyak orang yang bilang kenapa bantuannya ke si itu saja gitu. Kenapa saya nggak pernah dapat bantuan, saya juga terdampak ya. Ya gimana ya, kalau pemerintah acuannya kan DTKS. Mungkin dalam kondisi pandemi gini pemerintah semestinya bisa agak luas sedikit. Mungkin ada validasi data ya, atau data-data yang memang terdampak. Iya, mestinya kan data orang-orang yang terdampak ya agak luas lah sedikit supaya mereka bisa menerima bantuan gitu. Atau mungkin bisa ambil skema kebijakan yang lebih luas misalnya, daripada menyalurkan sembako sekali, lebih baik kenapa nggak buat program padat karya tunai misalnya, berbasis desa, berbasis kelurahan, buat program padat karya tunai, daripada mereka dikasih bansos. Kalau BLT dana desa kan 300.000, bansos tunai itu 300.000. Mereka yang terdampak ini dirangkul, diajak bekerja,
dikasih upah 70.000 per hari, dipekerjakan selama 10 hari misalnya kan, lewat program padat karya tunai, entah ngapain lah, misalnya rabat beton jalan atau penataan apalah ya, jadi aturlah skemanya seperti apa, itu jauh lebih bermanfaat daripada mereka, daripada cuma dikasih 300 ribu nih, bansos 300 ribu per bulan. Mending mana? Kasih bansos 300 ribu atau dikasih program padat karya tunai dengan potensi pendapatan 70 ribu per hari. Iya nih. Ini juga masalah bantuan itu. Ini teman saya yang ada di desa. Selama periode 20 Juli sampai berapa kemarin? Yang pokoknya selama bulan Juli ini itu yang masuk bantuan dari pemerintah hanya 20 penerima, yang itu cuma 5 kiloan. 5 kilogram. 5 kilo beras. 20. Bayangkan satu desa 20. Sementara pernyataannya pemerintah misalnya itu warga terdampak kan? Berapa dan sekian T. Nah itu juga kita tidak tahu itu harus kemana. Nah kalau menurut saya kan nih, mungkin masyarakat kan sering main di tahu ya informasi di Satgas. APBD kita untuk penanganan COVID itu kebanyakan dari mana? Apakah kebantuan atau jangan-jangan habis hanya untuk operasional? Gimana? Jadi kalau bantuan itu kan sebenarnya pro kontranya sudah tahun lalu ya. Jadi ketika Pak Jokowi itu menyampaikan bahwa semua warga terdampak akan kita berikan bantuan, itu statement bulan Juni atau bulan Juli itu yang PPKM kemarin, yang tahun lalu. Tahun lalu. Kemudian yang kemudian muncul produk hukumnya itu ada di peraturan Menteri Desa tentang penyaluran BLT dana desa. Itu saya lupa ya Permendes nomor berapa. Di sana bahasa hukumnya itu bukan warga terdampak COVID, tapi bahasa hukumnya adalah warga miskin terdampak COVID. Warga miskin terdampak COVID. Warga miskin terdampak COVID. Sedangkan bahasa politisi, semua warga terdampak COVID kita beri bantuan. Produk hukum yang muncul warga miskin terdampak COVID. Ini kan terjadi benturan kan, yang jadi korban siapa ya? Aparat yang paling bawah, betul. Kepala desa, lurah. Kalau mereka mau ngikutin pidato Jokowi, saya ngikutin pidatonya Pak Jokowi kok. Beliau ngomong warga bantuan listrik apa semacam-macam, seluruh warga terdampak COVID diberikan bantuannya. Saya ngikuti pidato itu. Kemudian datang auditor, Bapak sudah melanggar Permendes nomor sekian. Mestinya Bapak memberikan bantuan kepada warga miskin terdampak. Sekarang Bapak saya tangkap. Dan ini kan susah. Teman-teman yang menurut saya yang sekarang posisinya paling terjepit itu kan memang kepala desa dan lurah. Karena dari bawah mereka dirongrong, Pak, saya warga terdampak COVID. Tekanan masyarakat ya, tekanan. Dan mereka tahu kondisi real. Orang dia sudah nggak bisa makan kok. Betul. Tapi kalau saya kasih bantuan, saya salah. Saya masuk penjara nanti. Betul. Ini kan gimana? Itu kan masalah yang dihadapi oleh memang fenomena real yang terjadi di masyarakat. Kemudian masalah dana bencana ya. Setahu saya dana bencana itu paling besar itu memang untuk ini pembiayaan pasien COVID ya. Ya, sebagian besar. Kalau di Buleleng itu kalau nggak salah tahun ini 8 miliar ya. 8 miliar ya. 8 miliar untuk itu, sekitar 4 miliar itu sudah digunakan untuk pembiayaan COVID. Tapi untuk stimulus misalnya bantuan-bantuan tuh nggak di-cover oleh APBD atau dia menunggu APBN gitu. Bantuan-bantuan itu selama ini di-cover sama APBN dan dana desa. Kalau tahun lalu APBD sempat menyalurkan bantuan sosial tunai itu nilainya kalau sekitar 11 miliar atau 13 miliar tahun lalu tapi tahun ini belum ada. Sedangkan di Inmendagri terbaru, Inmendagri PPKM level 4 berapa ya? Inmendagri 20 atau Inmendagri 24 itu
Di sana jelas dikatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial pada masyarakatnya. Tapi bahasanya dapat ya. Nah, kalau orang hukum kan selalu berkelipnya begitu. Itu bahasa hukumnya ini kok. Dapat. Pemerintah Berarti, dapat. kalau nggak ngasih juga nggak masalah. Nggak ngasih juga nggak masalah. Kecuali frase dapat itu dihilangkan, mungkin beda ya pengertiannya ya. Kalau orang hukum kan berdebat itu. Ada juga itu temuan. Ya itu sih. Nah ini masalah sosialisasi kan. Aku baru ingat ya. Temuan di mana itu? Bukan temuan sih. Artinya banyak masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan. Ketika ditanya, apakah Pemda ini sudah melakukan sosialisasi? Sudah. Apa medianya? Melalui apa? Melalui IG katanya. Instagram. Lu masyarakat di kampung masa Instagram? Ini kan nggak nyambung kan gitu kan? Artinya media komunikasinya itu. Ya. Kemudian ada miss di sini kan gitu kan? Ada miss informasi seperti itu. Nah, terus begini Mas Eka. Kenapa misalnya aturan pembatasan masyarakat ini pada saat tahun lalu masih apa PSBB ya bahasanya ya? Yang maksudnya pembatasan itu PSBB. itu dipatuhi. Nah, kenapa kemarin ini yang tahun ini semenjak PPKM itu banyak masyarakat yang melawan. Ini apa bedanya dengan tahun lalu gitu? Kalau tahun lalu ya bulannya nggak pernah PSBB. Cuma pembatasan itu kan terjadi kan, misalnya jam 8 nggak boleh buka. Oh iya. Kan kan? Iya. Nah, itu Awal-awal itu. Awal-awal. Jam 9 kalau nggak salah. Jam 8 bukanya jam 6. Malam jam 8 itu dipatuhi. Iya, awal itu pernah terjadi ya. Benar. Awal itu memang pernah terjadi. Kalau saya waktu itu sih begini, karena kita nggak tahu COVID ini barang apa ini. Betul. Jangan-jangan kalau kita papasan itu, kita saling pandang itu kita ketularan COVID. Takut banget ya waktu itu. Itu kan fase 3 bulan yang sangat krusial gitu. Saya baru ingat bulannya benar-benar kota mati waktu itu betul. Jadi saya pulang kerja kan biasanya jam 8, jam 9 itu udah sepi gitu kan, benar-benar kayak kota mati. Benar. Jadi kalau menurut saya itu gini, pada saat itu kita belum paham nih barang ini apa nih. Jadi masyarakat waktu itu ya udahlah, paling COVID ini 3 bulan, paling amat 6 bulan. Kemudian yang terjadi kemudian kan ini sudah 1 tahun, Maret, April, Mei, Juni, sudah 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan pandemi berlangsung. Kondisi ekonomi tidak ada perubahan, malah semakin tertekan kan. Kemudian warga yang terdampak ya, bukan warga miskin terdampak. Warga yang terdampak COVID ini semakin banyak, mereka semakin sulit makan. Kemudian mereka sudah berusaha nih secara halal nih. Berusaha secara halal, saya berjualan, dagang, gimana caranya biar keluarga mereka bisa makan. Kemudian tiba-tiba ada aturan seperti ini, mereka dilarang berusaha nih. Mereka kan nangkapnya begitu. Betul. Nggak boleh jualan. Bahasanya gitu kan, nggak boleh jualan. Nggak boleh jualan. Padahal mereka berusaha menghidupi keluarga. Ini urusan perut nih. Yang dihadapi sekarang kan seperti itu. Jadi udah sangat kebutuhan mendasar ya. Sudah sangat kebutuhan mendasar. Menunggu bantuan tidak pernah dapat. Tabungan sudah habis. Kredit nggak ada relaksasi lagi. Relaksasi pun hanya lip service gitu kan. Yang benar-benar relaksasi itu kan hanya cuman LPD sekarang, benar-benar relaksasi. Kalau coba nyari relaksasi di bank kan tidak ada atau ada nggak di masa-masa awal itu? Bahasanya kan relaksasi. Tapi kan kemudian ketika masyarakat dihadapkan dengan bank itu kan, ya silakan Anda mau pilih tidak bayar bunga atau Anda pilih tidak bayar pokok. Oh gitu. Tapi tetap aja nggak ada pengurangan. Iya, nggak ada pengurangan ya. Kalau LPD bagaimana? Kalau LPD kan karena dia bersentuhan dengan masyarakat langsung kan, dia tahu LPD dan BUMDes itu kan relaksasinya memang 100%, nggak bayar bunga, nggak bayar pokok. Makanya sekarang sampai kemudian nanti bisa normal ya situasi. Makanya kalau lihat di LPD, lihat di BUMDes itu, yakinlah ada banyak kredit macet sekarang.
Makanya kadang ada berita LPD kolaps gitu kan, ada berita BUMDes kolaps gitu ya, memang mungkin sekarang sudah fasenya sampai di kredit macet. Betul. Nah, selama bulan Juli ini, Mas Eka, ada konflik nggak di bawah? Artinya petugas dengan penertiban dan semacamnya pada benar-benar ada konflik nggak? Oh banyak Konfliknya banyak, terutama kan pas PPKM darurat kemarin. Iya betul. Pas PPKM darurat, pas tiba-tiba itu ada instruksi Mendagri yang menyatakan bahwa sektor non esensial harus tutup. Non esensial itu kayak toko baju, terus HP, terus bengkel modifikasi, tempat wisata tutup. Nah, di sana memang banyak konflik. Yang saya ketemu kan pernah di Jalan Ahmad Yani itu ada bengkel yang memang buka bengkel servis dan bengkel modifikasi. Betul. Kemudian tim justisi datang, mereka menganggap itu bengkel modifikasi. Ya harus tutup. Sedangkan pemilik bilang, loh ini modifikasi saya ini sudah tutup Pak, saya sudah nggak melayani modifikasi, tinggal yang biasa, tinggal yang servis saja. Tapi masih diminta tutup. Ya solusinya gimana? Kan showroom mereka kan memang seperti itu, memajang pelek-pelek di depan, barang-barang modifikasi di depan, tapi mereka kan melayani jasa servis, ganti ban misalnya kan. Kalau bannya sudah tipis mau kemana? Kan bengkel itu. Kemudian pernah juga ada konflik yang ramai ini kan di konter sini ya, yang di Jalan Dayana yang di depan Dinas Perhubungan itu. Kan di sana dia ngotot, oke lah untuk layanan jual beli HP itu ditutup. Tapi kan dia menyediakan paket data. Menyediakan paket data. Secara Inmendagri nggak salah mereka. Kemudian yang terjadi perdebatan di bawah kan, bisa kok jualan online. Itu dalihnya tim justisi. Bisa kok jualan online? Ya bisa, memang bisa jualan online. Tapi mereka salah nggak secara Inmendagri? Iya. Mereka nggak jualan HP. Ya mungkin pada saat itu tim justisi menemukan ada yang jual beli HP di sana kan. Ya semua pihak mendapat pembenaran akhirnya. Kemudian yang paling baru ini kan yang di Pantai Penimbangan itu. Oh ya, yang di Pantai Penimbangan yang viral 2 hari lalu itu kan. Itu kan dalam Inmendagri itu kawasan wisata yang ditutup. Kemudian kalau kita lihat SE Bupati atau Perbup ya, peraturan Bupati itu Pantai Penimbangan masuk dalam kawasan wisata, memang masuk dalam kawasan wisata. Kemudian pedagang kan punya pembenaran, ya kawasan wisata ya oke lah, kawasan wisata saya kan pedagang kaki lima. Kan dalihnya justisi itu berdagang di kawasan wisata. Di kawasan wisata. Ya ini kan kembali lagi ke urusan perut jadinya kan. Ya akhirnya yang terjadi benturan kan yaitu bukan si pembuat kebijakan dengan masyarakat di bawah. Yang terjadi sekarang kan orang yang disuruh menegakkan kebijakan dengan masyarakat di bawah. Ini gimana ini? Orang yang anggaplah Pol PP ya, Pol PP dia diminta menegakkan aturan. Anda digaji untuk menegakkan aturan. Sementara di bawah ini orang lapar nih. Orang lapar dia mencak-mencak. Ya Anda enak digaji bulanan. Saya lapar. Saya harus jualan untuk menghidupi keluarga saya gitu. Sedangkan dia di satu sisi saya digaji untuk menegakkan aturan. Lagi mana ini? Ini kan nggak bakal ketemu titik masalahnya di mana. Makanya kan kalau ya banyak sih orang yang bilang ya dalam kondisi seperti ini kasihlah kebijakan. Ya kasihlah mereka berjualan tapi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Itu menurut Mas Eka nih efektif nggak ya PPKM yang kemarin itu, atau lebih baik PPKM atau mendingan kita lebih perketat protokol kesehatan? Menurut saya sih PPKM nggak terlalu ketat, nggak terlalu efektif ya.
nggak efektif banget ya. Kalau menurut saya sih justru yang lebih efektif itu melakukan tes itu. Tes dilakukan lebih masif, tracing dilakukan lebih masif. Cuman yang jadi masalah kan biaya tes dan tracing itu mahal. Betul. Kit untuk tes itu aja kan 75.000 satu. Sedangkan standar tracing itu kalau nggak salah saya ingat ya, satu orang yang terkonfirmasi positif itu kemungkinan dalam 2 minggu terakhir akan berkontak dengan 15 sampai 20 orang lainnya. Itu yang harus dites. Ya, 20 orang itu yang harus dites. Itu kan artinya dari satu orang penderita itu harus keluar biaya 500.000. Itu kalau rapid test lo ya. Itu nggak dibiayai oleh pemerintah? Ya dibiayai oleh pemerintah. 500.000. Tapi kan kalau anggaplah untuk tes ya satu orang ini 500.000. Kemudian kalau yang ini yang sekarang kasus kita sehari ini 100.000 kali 100 berapa? Sehari sudah 50 juta ngabisin duit. Itu baru rapid test antigen. Kalau swab 900.000 kali 20 orang berapa? 18 juta. Betul. 18 juta kali 100 itu sudah berapa? 180 juta per hari hanya untuk membiayai tes. Bansosnya kapan? Ya kan balik lagi ke sana bisa jadi. Ya itu mungkin artinya mencari solusi ya, menjaga kesehatan tetap, tapi dari sektor ekonomi masyarakat untuk tidak dihalang-halangi, untuk tidak dipersempit ya, untuk mencari pendapatan. Ya. Ini yang kemudian harus dicarikan formulasi sebetulnya. Iya, menurut saya kan di sana, tes dimasifkan, kemudian pemerintah nggak usah lah, sudahlah berhentilah beretorika berjanji ngasih bantuan sosial. Anda kasih aja program padat karya tunai ke desa itu. Berbasis desa ya. Berbasis desa. Dana desa bisa digunakan untuk itu. Bisa, betul. Berbasis desa atau kelurahan misalnya ya. Apalah program pemberdayaan di sana gitu. Kasih program padat karya tunai yang bansos ini ya sudahlah, silakan yang masuk DTKS itu silakanlah Anda berikan bansos, tapi warga yang terdampak ini libatkan dalam padat karya tunai. Dampaknya kan apa? Program pemerintah jalan. Orang yang terdampak secara ekonomi dapat pemasukan. Ekonomi berjalan. Tes juga ya akan tetap berjalan. Kalau itu dilakukan, masyarakat saya rasa pasti akan manut kok sama pemerintah. Masyarakat ayo tes rapid gitu. Mereka pasti percaya sama pemerintah. Ya udahlah, kalau saya positif ya udahlah, oke. Yang penting keluarga saya aman di rumah. Semakinnya dipastikan kan. Tuh. Aduh. Menurut saya sih begitu. Nah ini sebelum terakhir nih, mereka. Ya betul ya. Bali kan sangat tergantung dengan pariwisata. Sangat tergantung pariwisata. Selama ini itu pariwisata Bali ini kan dalam tanda kutip mengesampingkan wisatawan domestik. Kalau saya kemarin jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya, pas ada kegiatan ke mana? Ke Jawa, ke Jakarta, saya juga main ke Bandung. Satuan wisata buka semua. Sebelum PSBB ya? Sebelum PPKM. Itu biasa, mall-mall apa, hotel-hotel juga. Kenapa? Karena dia potensi domestik, wisatawan domestik udah dibuka. Pantai-pantai juga di Banyuwangi mungkin juga. Nah sementara di Bali, karena wisatawan asing nggak masuk, habis total. Sempat kemarin wisatawan domestik datang, tapi karena ketatnya pintu masuk dengan biaya yang begitu besar, sehingga untuk membangkitkan pariwisata di Bali yang sebelumnya sudah lumayan bernapas, saat ini tiarap lagi. Nih andai kata nih, COVID masih 1 tahun, apa solusinya? Nah ini saya memang ngalamin nih. Saya pernah ya kebetulan pernah dapat rezeki nomplok gitu kan. Ya ngajak keluarga jalan-jalan. Ya nggak jauh sih, cuman ke air panas Banjar. Yang terjadi apa ya? Nggak sampai ke Banyuwangi ya? Nggak. Kejauhan. Tapi kalau ke Banyuwangi saya nggak dikasih bayar. Oh iya.
Oke. Kan di sana tinggal bilang, oh saya temannya Abdul Karim. Ya. Oh oke, nggak usah bayar gitu kan. Udah jalan juga ekonominya. Itu gimana? Akhirnya kan ke ini ke air panas Banjar. Memang fenomena yang terjadi di sana sepi. Kalau dulu kan pedagang yang pas masuk ke air panas Banjar itu kan ada puluhan tuh. Betul. Pas itu saya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 yang buka. Itu pun pas saya ke sana, cuman saya sekeluarga aja yang di sana. 1 jam loh. 1 jam di sana hanya saya sekeluarga di air panas itu. Biasanya kan di sana di air panas itu rame. Apalagi Lovina ya kayaknya. Ya. Nggak ada yang lihat lumba-lumba ya. Iya, apalagi Lovina jarang banget. Mungkinan kan. Terus di apa? Di Krishna itu kan. Di Krishna juga ya begitu. Sepi fenomenanya. Ya memang kalau Bali mengandalkan wisatawan lokal, ya sudah nggak ada harapan. Orang Bali sudah nggak punya duit kok. Orang Bali sudah nggak punya duit. Dia cuma cukup untuk makan aja. Kondisi di Bali sekarang seperti itu. Mereka sudah daripada jalan-jalan ke pantai aja bawa bekal dari rumah. Betul. Nggak usah belanja di sana. Pantai yang nggak ada tiketnya ya. Pantai yang nggak ada tiketnya. Yang terjadi di Bali kan sekarang seperti itu. Udah nggak mungkin mengharapkan wisatawan. Kalau saya berpikir ya perlu ada kebijakan yang radikal ya. Kebijakan yang radikal dari pemerintah pusat. Kalau provinsi bilang bulan ini akan dibuka ya, Juli ya kemarin kayak janjinya. Juli mau dibuka penerbangan internasional. Ya, kalau pemerintah pusat bilang PSBB apa? Jangan dulu gitu. Jangan dulu. Ya mau bilang apa? Makanya kan menurut saya perlu ada kebijakan yang radikal dari pemerintah pusat. Kalau saya sih pernah berpikir begini. Saya nggak tahu ya secara hitungan ekonomi fiskalnya itu seperti apa. Sekarang kan wisatawan masuk ke Indonesia itu kan bebas visa. Oh ya? Ya. Wisatawan masuk Indonesia itu kan bebas visa. Kenapa kita tidak menerapkan kebijakan visa lagi misalnya? Oh ya. Ya, pada saat ini kita butuh wisatawan yang berkualitas. Betul. Kita tidak lagi mengejar angka-angka. Ya, buat apa sih 6 juta wisatawan datang tapi belanjanya sedikit? Ya. Lebih baik datang wisatawan berkualitas dengan visa 1 juta orang, 2 juta orang, tapi dia tinggal barangkali stay-nya lama ya. Stay-nya lama. Yang dulu terjadi di Bali kan seperti itu. Betul. Sebelum ada kebijakan bebas visa. Terapkan lagi kebijakan visa itu, uang visanya itu untuk apa ya? Untuk membiayai dia tes wisatawan itu. Misalnya berapa visanya? $99. Itu apa? $99 itu berapa sih? Wah, lumayan itu. 99 1 juta lebih ya? 1 juta lebih. Ya itu kan cukup untuk membiayai swabnya dia. Kan? Anda bayar visa masuk, tapi saya berikan Anda swab gratis. Ketika Anda masuk Indonesia, Anda harus di swab. Kami siapkan swabnya secara gratis. Anda diam dulu di hotel mana, tinggal dulu sana sehari. Kalau Anda negatif, silakan Anda melancong di Bali. Tapi ketika Anda positif, siapkan asuransi Anda. Kami akan siapkan fasilitas terbaik untuk merawat Anda di Bali. Betul. Artinya nggak usah ditutup, Nggak usah dibuka, tapi dengan ketat. Dibuka dengan ketat, dengan protokol kesehatan yang ketat. Masalahnya apa? Kalau dia masuk sudah negatif, kenapa lagi? Kenapa lagi? Orang Bali sekarang udah gini kok, udah sangat sadar dengan vaksin. Betul. Saat ini orang Bali itu yang paling sadar dengan vaksin, karena mereka sangat berharap kalau dengan vaksin COVID segera mereda, pariwisata dibuka kembali. Kalau sekarang sudah 2 juta sekian ya, 2.400.000. 80 sekian ya? Ya. Apa? 70-an? 80 sekian. 80 sekian. Dari 4 juta penduduk Bali sudah 2 juta sekian yang divaksin kan. Apalagi yang diragukan dari tinggal penerapan protokol kesehatan di masyarakat ketat.
penerapan protokol kesehatan orang yang masuk Bali ketat, ya nggak apa-apa. Wisatawan yang masuk artinya sedikit. tempat wisata nggak usah ditutup ya. Sementara ini PPKM ini kan ditutup semua. Ya kalau dalam kondisi seperti ini saya gimana ya, tempat wisata dibuka juga operasionalnya tinggi. Betul. Tempat wisata dibuka operasionalnya tinggi ya, Krisna lah. Enggak, artinya kayak seperti Penerbangan. Oh ya, Penerbangan. Ya kan tempat wisata yang murah ya, yang murah itu yang bisa ini kan. Ya nggak apa-apa selama protokol kesehatannya dia. Yang penting kita kan ketat. Protokol kesehatannya dia ketat. Kalau kemudian protokol kesehatannya dia abai, tidak ketat, ya tim justisi kasih sanksi, misalnya apa, di kawasan ini ditutup selama seminggu, kawasan ini ditutup selama 2 minggu, kan Bisa seperti itu. ada efek jera jadinya. Oh ya, saya artinya saya sudah dikasih peluang untuk cari makan, sekarang saya harus taat dengan aturan ini, sudah artinya kan saya harus taat. Betul. Daripada saya 2 minggu gak bisa makan loh. Itu. Saya itu kan gini, menurut saya kan apa ya, setahun ini tidak pernah ada perbaikan fundamental terhadap pariwisata Bali. Oh ya, betul. Menurut saya sebulan ini tidak pernah ada perbaikan fundamental terhadap pariwisata Bali. Selama ini yang terjadi oleh pemegang kebijakan, kita tidak boleh lagi bergantung terhadap sektor pariwisata yang mendominasi 60% PDRB Bali. Itu kan retorikanya kan seperti itu. Yang Anda lakukan apa? Apa misalnya sektor pertanian? Yang Anda nggak lakukan ada, apa kan, terhadap sektor pertanian apa? Kita Apa? harus Nggak kembali ada. kepada pertanian gitu. Yang Anda lakukan terhadap pertanian apa? Yang nggak ada yang kemudian- Sehingga saat ini kan saling menyalahkan ya. Ya, saat Ini ini- akibat pariwisata. Misalnya gitu kan. Iya. Tapi apa upaya yang misalnya? Apa upaya yang dilakukan? Ya nggak ada. Itu kan hanya sebatas retorika aja, nggak pernah ada realisasi apa-apa. Kalau menurut saya sih mending gini, sempat dengar kasus pen pariwisata yang heboh itu kan. Betul. Nah, Yang di sini, yang di sini yang kadis mana? Itu jadi tersangka ya? Iya. Tersangka. Dan Itu dana dari pusat ya? dana dari pusat Kemudian disalurkan sebagai stimulus. stimulus untuk menggerakkan pariwisata itu. Kemudian ya dibuleleng sedikit sih, apa ya, 14 miliar ya. 14 miliar kalau nggak salah. Di Bandung itu lebih fantastis lagi, hampir 1 triliun itu duitnya. Wow. Tapi nggak ada yang tersangka. Saya nggak tahu ya. Di sini kok 14 M ada yang tersangka. itu justru yang membuat saya tanda tanya. Wah, hebat ini, bisa ngabisin duit 1 triliun 2 bulan ini. Hebat ya. Hebat ya. Kita kadang bingung 1 M nih ngapain aja ini gitu kan. Ya, saya ngelihat duit itu paling banyak, duit ditumpuk itu paling banyak 20 juta. Ini 1 triliun ini kayak apa ini duitnya? Itu 14 M harus dihabisin 2 Dalam bulan. waktu 2 bulan. Dan akhirnya di Buleleng ada tersangka. Ada tersangka. Itu kan artinya ada suatu kebijakan yang Yang nggak beres. Dan efeknya apa ya? Nggak ada ini. Ya efeknya Dari stimulus itu kita nggak ada. nggak tahu kalau Kalau ke apa hotel dan restoran itu ada. Oh ada ya. Ya, kalau ke teman-teman pengusaha hotel dan restoran itu ada, karena mereka hotelnya ada yang ninggalin lagi, ada yang nginep lagi di sana. Oh. Mereka punya biaya untuk maintenance. Apalagi yang kebijakan apa itu dari pemerintah pusat, work from Bali. Work from Bali. Itu bulannya dapat nggak? Ya? Kayaknya kalau nggak salah cuma di Nusa Dua itu. Iya, sama Sanur. Sama Sanur ya. Dan itu sasarannya kayaknya hotel gede. Kayaknya sih ya, saya nggak Nggak terlalu butuh ini. detail sama work from Bali sih ya, malah Kok nggak diinapkan di gesos-gesos itu? Iya. Homestay itu. Karena saya sebenarnya lebih condong gini, daripada Pak Menteri Sandiaga Uno bikin program vaksin kan, dia punya, kalau nggak salah saya lihat waktu ini ada program vaksin, vakansi setelah vaksin gitu kalau nggak salah. Akronimnya vakansi setelah vaksin, berwisata setelah divaksin. Daripada dia bikin program kayak gitu, ya mending Kementerian Pariwisata ngasih duit berapa ratus juta misalnya untuk desa-desa di Buleleng yang punya potensi wisata.
Ini kan Kementerian Pariwisata pasti sudah punya nih potensi desa wisata di Provinsi Bali. Misalnya desa apa dikasih duit, saya kasih duit 100 juta, benahi destinasinya kamu supaya nanti pariwisata itu bisa bergerak di desa. Libatkan secara padat karya tunai, orang-orang yang terdampak itu dilibatkan. Ya, ekonomi kan bergerak. Daripada cuman saya berjanji akan membuka border, saya berkantor di Bali, saya datang ke sini melakukan promosi, ya apa dampaknya? Nggak ada. Masyarakat kan nggak ada. Namun dia kasih duit desa A, saya kasih duit 100 juta, desa B, saya kasih kamu duit 100 juta, ya. Pokoknya perbaikin destinasinya kamu. Nanti ketika COVID selesai, saya akan bantu promosi desanya kamu. Itu kan enak. Orang kan nggak merantau lagi nanti. Oh, saya sudah punya undangan nih di desa nih, udah ada potensi. Nggak usah saya merantau jauh-jauh. Namun ini begitu. Nih terakhir nih sebelum ditutup. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu Pak Koster dapat penghargaan. Apa? Gubernur terbaik ya? Apa? Ya, Pinmas itu ya. Pinmas. Kepala daerah terbaik dalam penanganan COVID. Layak ya penghargaan itu. Untuk kita ya yang di Bali ya. Mungkin kalau sisi ukurnya dari vaksinasi, mungkin dia tinggi angkanya. Tapi mungkin dari kebijakan Kalau saya lihat ya, yang penghargaan itu dihitungnya dari sisi statistik. Pertama dari sisi vaksin tinggi. Kemudian dari sisi kasus dia relatif rendah. Dari 4 juta kasus dengan tambahan dari 4 juta penduduk di Bali dengan tambahan kasus 1000 kasus per hari itu kan rendah, karena idealnya kan 1 sampai 5 orang dari 100.000 penduduk. Hitungan statistiknya begitu. Jadi apakah penghargaan itu layak? Secara statistik iya layak. Tapi apakah secara kebijakan itu layak? Di lapangan kebijakan di lapangan itu layak? Ya itu perlu kita perdebatkan kembali. Karena yang dirasakan masyarakat Bali ini berbeda dengan masyarakat di luar Bali. Sini sangat tergambar banget. Saya kalau di Jawa tuh saya lihat pas main di Jawa itu sangat biasa. Iya, karena ekonominya mereka nggak terlalu terdampak. Tergantung dengan ini. Iya. Yang pariwisata. Ekonominya memang nggak terlalu terdampak, sedangkan Bali itu ekonomi yang pertumbuhan ekonomi paling rendah tahun 2020 di Indonesia. Ya, karena terobosan untuk membangkitkan itu mungkin tidak ada ya dalam tanda kutip. Iya. Artinya waktu pernah saya lihat Facebooknya Gede Pasek Sosodika yang berkali-kali dia kadang nge-live di kafe di Jakarta. Ini loh Jakarta, live biasa aja. Kok di Bali terlalu ini gitu. Kayaknya dia ngusulin Genus. Genus yang dia kan wisatawan datang dari domestik, setiap masuk tempat wisata Genus kan enggak ini cuma 20.000. Iya, 20. Itu artinya kan tidak memberatkan ketimbang antigen yang sampai 200.000. Itu yang jadi persoalannya. Itu memang masalah kita ya. Memang soalnya saya lihat di media dengan penghargaan itu banyak netizen yang ketawa gitu. Ya, apalagi meme gimana tuh yang minum kopi sama itu banyak banget parodinya itu. Memang dari sisi kebijakan perlu diperdebatkan lagi. Betul. Karena ya Bali ini mengandalkan duit dari luar. Betul. Bali ini mengandalkan duit dari apa? Pertama dari pajak kendaraan bermotor. Setelah itu dari mana? Dari pendapatan pajak hotel dan restoran. Sekarang nggak ada orang nginep di hotel. Dari mana dapat duit? Nggak ada orang belanja di restoran. Di mana dapat duit? Nggak ada pendapatan dari restoran, nggak ada pendapatan dari hotel. Ini orang mau bayar pajak motor ini gimana? Ngapain bayar pajak motor? Mending ya udahlah nanti setelah corona selesai aja lah bayar pajak motor sekalian. Ditangkap ya udahlah, ditangkap bodo amat. Iya. Mungkin seperti itu ya Mas Eka. Artinya
kami terima kasih banget sudah datang ke tempat kami. Dan kalau nggak salah Mas Eka juga selain menulis buku, jurnalis, film ya? Oh iya, Garap film ya? Itu film dokumenter aja sih. Itu sudah garap film dokumenter juga? Ya film dokumenter baru 2 sih. Baru 2 ya? Baru 2. Yang pertama itu Ritus Air Janger Menyali tahun 2017. Kemudian yang kedua itu film Rita. Film judulnya namanya Rita. Itu tahun 2018. Karena memang kalau film itu kan karena saya latar belakangnya dari jurnalis, merasa lebih gampang, lebih nyaman dan lebih cocok kalau menggarap film dokumenter. Betul. Saya tidak ahli menulis skenario gitu. Tapi ada komunitasnya untuk film. Ada komunitas film Buleleng namanya. Komunitas film Buleleng. Itu ketuanya Putu Satri Kusumo. Beliau juga seorang dramawan, seorang penggarap film juga, ahli membuat film pendek, ahli membuat film dokumenter. Kalau saya cuma sebatas bisa menggarap film dokumenter. Tapi kayaknya kapan-kapan bisa dibedah di sini ya? Ya boleh lah. Ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Mas Eka, dan semoga ini menjadi bahan referensi untuk kita semua untuk kemudian sama-sama bisa memperbaiki kondisi di tengah Covid ini. Dan tentunya kita juga tidak segan-segan ya untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih Mas Eka, dan ini saya juga ucapkan selamat ulang tahun ya buat Azmi. Mana ini Mas Azmi? Jadi ini selain untuk memasuki bulan Agustus, live ini juga untuk ulang tahunnya buat Azmi. Baik, demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.